Dan Selamat pagi Bu Mai. Pagi Pak Ako. Sehat Bu Mai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar katanya Bu Mai hari ini mau melakukan coaching ya Bu? Iya nih Pak, saya melakukan coaching Pak Aziz nih. Oh sama Pak Ajis ya Bu ya? Kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam mengcoaching Pak Ajis nanti Bu? Sebelumnya sih saya sudah pernah ya melakukan coaching gitu beberapa waktu yang lalu. Itu pada kompetensi yang saya kembangkan waktu itu merasa kehadiran penuh gitu. Nah sekarang yang akan saya kembangkan mungkin pada ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak Aziz. Oke. Bagian mana sih yang nanti akan Bu Mai amati pada coaching Pak Ajis? Itu tadi pada bagian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya lakukan kepada Pak Aziz. Oke. Kira-kira nih indikator apa sih yang ingin Bu Mai capai dalam coaching nanti dengan Pak Ajis? Indikatornya mungkin pas Pak Aziz ada permasalahan gitu. Nah, indikator saya ingin sekali Pak Aziz itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang Pak Aziz ajukan pada waktu coaching itu. Oke. Bu Mai kalau begitu selamat melakukan coaching. Iya, Nanti saya akan amati ya coaching Bu Mai hari ini. Siap Pak, siap. Oke. Terima kasih Bu Mai. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Aziz. selamat siang Bu. Ada apa nih? Tuh, ini masuk ke ruangan saya. Jadi sebenarnya saya tuh lagi gelisah Bu ya. Kenapa gitu kok gelisah? Ibu ada waktu nggak sebenarnya untuk siang kali ini? Soalnya saya kayak punya banyak cerita nih nunggu nih. Kalau misalkan ibunya kelihatan dan ada waktu, saya mau cerita sama ibu. Hari ini ya ada sih, tapi jangan lama-lama ya, soalnya saya juga ada janji yang lain gitu setelah ini setelah dengan Pak Aziz. Ya, ada Pak, permasalahan apa nih yang mengganjali hati Pak Aziz? Jadi saya ada permasalahan nih Bu ya. Jadi yang saya hampir pikiran terus yang membuat hati saya bisa juga gitu ya, terkait permasalahan di kelas saya Bu. Saya terutama pada pelajaran IPA itu setelah saya lakukan. Apa sih masalahnya sampai gelisah seperti ini? Jadi gini, kalau dari awalnya ya saya kan melakukan penilaian gitu terhadap anak-anak gitu ya. Setelah saya identifikasi hasil ulangan mereka gitu ya, terus kemudian saya analisis, kemudian saya rekap juga nilai-nilai mereka itu, ternyata ada beberapa siswa yang nilainya itu masih di bawah KKM Bu. Jadi kok bisa seperti ini, padahal saya merasa pada saat saya mengajar itu kayaknya saya udah merasa maksimal sekali gitu, tapi kok kenapa anak-anak paham gitu Bu ya, khususnya anak-anak yang di bawah KKM itu. Jadi begitu. Sudah maksimal seperti apa gitu kok? Sudah maksimal tapi anak-anak masih nilainya masih kurang. Maksud sudah maksimal di sini pembelajarannya seperti apa sebenarnya yang Pak Aziz lakukan di kelas itu? Jadi saya merasa sudah memberikan terbaik gitu Bu ya, tentang cara mengajar saya gitu ya, kemudian metodenya juga sudah saya praktekkan dengan baik gitu. Terus kemudian medianya juga sudah saya merasa pengelolaan kelas juga dan lain sebagainya itu saya merasa sudah baik aja gitu Bu. Tapi kok kenapa masih ada aja gitu yang kurang gitu Bu, kakak nilai itu di bawah kakak. Nah mungkin ini coba media apa sih sebenarnya yang Pak Aziz itu kan di kelas itu ke anak-anak? Kalau media kemarin itu yang saya lakukan yaitu pembelajaran di kelas itu satu ya memang yang pertama pakai buku paket ya, yang saya pakai itu. Kemudian yang kedua saya tempel gambar di papan tulis juga. Kemudian mungkin yang paling banyak itu ya materinya saya tulis di papan tulis Bu. Nah mungkin itu salah satunya. Nah terus kira-kira ada nggak cara lain tuh selain Pak Aziz tadi hanya menempel gambar, hanya menggunakan media tersebut, ada nggak nih cara-cara lain menurut Pak Aziz nih selain itu? Kalau cara lain mungkin apa ya Bu ya? Kayaknya mungkin proyektor kali Bu.
Saya bisa menggunakan proyektor yang ada di sekolah gitu ya. Dalam proyek tersebut nanti mungkin saya akan menampilkan video-video pembelajaran yang menarik, kan banyak tuh yang misalkan di YouTube. Kemudian kita bisa, saya juga mungkin bisa menggunakan PowerPoint gitu ya, terus kemudian menampilkan Canva dan lain sebagainya. Karena pakai fokus atau pakai proyektor kayaknya pakai juga gitu bisa buat anak tertarik. Itu ide bagus. Kenapa baru kepikiran Pak Adi? Sebenarnya hambatannya apa gitu? Kenapa baru kepikiran sekarang itu masalah proyektor itu? Padahal itu udah ide yang bagus loh itu. Jadi hambatannya gini Bu ya. Jadi kan sebenarnya saya udah melakukan membuat media pembelajaran itu kan di tahun-tahun sebelumnya juga udah saya buat dengan dengan membuat media ajar menggunakan proyektor juga gitu. Cuma sekolah saya itu kebetulan tahun kemarin dan tahun ini itu rusak Bu proyektornya gitu. Jadi sehingga untuk pembelajaran materi pas itu tentang siklus air itu jadi anak saya nggak bisa menampilkan dengan video dengan PowerPoint karena hambatannya ya itu tadi Bu, karena operasional rusak gitu ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah dianggarkan di LKS juga, dan kemarin 4 bulan yang kemarin itu sudah beli yang baru gitu Bu. Jadi alhamdulillah udah punya gitu. Nah, kemudian selain itu ada nggak cara lain, media pembelajaran lain selain menggunakan proyektor biar anak-anak itu lebih berantusias lagi gitu dalam belajar, tidak malas-malasan lagi dalam belajar gitu, supaya mereka mendapatkan nilai yang lebih baik lagi gitu, supaya tidak dibawa KKM, terutamanya itu yang Bapak yang ada nggak gitu selain dengan proyektor? Kalau cara lain apa ya? Coba pikir lagi nih. Mungkin saya coba untuk membuat materi-materi yang tentang pembelajaran IPA itu saya buat pojok-pojok baca mungkin kali Bu ya. Jadi materi-materi tersebut itu bakalan saya tempel di pojok-pojok kelas gitu Bu ya. Karena saya perhatikan ketika saya menganalisis siswa yang kurang itu di bawah KKM itu kan dia teh di kinestetis nih memang anaknya nggak mau diem mulu gitu ya, karena pengen mau kesana kemari gitu ya. Jadi rencananya itu dia kan yang anak yang kinestetis itu dia cari informasi di pojok kanan sebelah kanan, misalnya pojok kelas juga dia. Jadi dia cari kemana gitu ya. Dia tuh nggak jenuh di kelas gitu Bu, jangan nggak duduk aja. Mungkin itu Bu yang bisa alternatifnya mungkin. Itu juga salah satu ide yang baik ya, yang bagus lah gitu. Nah, tinggal menerapkannya mengaplikasikannya di kelas nanti. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak Ajis nih dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran tadi? Ada nggak nih orang yang bisa membantu Pak Ajis? Kalau di sekolah, saya kebetulan ada Bu ya, guru kelas 4 itu dia mahir di bidang IT-nya gitu ya. Jadi kayaknya saya bisa belajar dari dia gitu ya, bagaimana cara membuat video pembelajaran, membuat PowerPoint-nya juga, termasuk yang ice breaking juga banyak. Saya juga minta belajar dari dia juga, namanya Pak Alif gitu ya. Jadi mungkin yang bakalan saya minta bantu paling ini Pak Alif. Nah, tadi kita sudah ada solusinya nih, udah ada permasalahan Pak Ajis nih. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan, diimplementasikan? Kira-kira komitmen apa nih yang akan Pak Ajis lakukan? Kalau rencana dan komitmen yang pastinya saya kayaknya nanti malam saya udah kayaknya menghubungi Pak Ali gitu ya untuk membuat jadwal gitu biar Pak Ali kira-kira bisa punya waktu juga, bisa ngajarin saya bagaimana cara membuat PPT, membuat desain-desain di Canva gitu ya, termasuk mendownload video dari YouTube juga. Kayaknya langsung saya nanti malam menghubungi Pak Ali, kalau misalkan dia waktu malam ini juga
bisa saya pasti langsung ke rumahnya. Kemudian setelah itu besok juga saya pasti langsung membuat media pembelajaran yang baik untuk mendapatkan kita dipisahkan di besok. Nah, kira-kira kalau sudah ada rencana seperti itu, kira-kira nih targetnya nih berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan nih dalam melaksanakan mengimplementasikan ke anak gitu, setelah melakukan, kemudian ada progresnya gitu dalam bagaimana nih, kapan nih, sampai kapan nih targetnya? Target ya. Kalau untuk target mungkin 1 minggu kayaknya bisa Bu. Kalau soalnya saya besok juga sudah mulai dari nanti malam juga saya bisa langsung kerjakan gitu. Terus dan untuk progresnya, dan saya akan melakukan pengaplikasiannya dulu gitu ya di kelas Bu ya. Jadi insya Allah 1 minggu depan bisa minggu depan sudah bisa ada hasilnya gitu. Udah ada hasilnya. Oh, ya bagus satu kalau seperti itu. Nah, berarti minggu depan kita ketemuan lagi dong. Saya ingin tahu juga nih soalnya, maksudnya hasilnya bagaimana nih yang kita obrolkan kali ini, yang kita dapatkan nih nanti hasilnya ke anak bagaimana. Saya ingin tahu juga nih, kira-kira 1 minggu ya kita ketemuan lagi. Berarti kita janjian ya untuk 1 minggu ke depan nanti mudah-mudahan progresnya sudah ada gitu ya. Dan saya bakalan cerita update terbarunya mengenai pokoknya saya tunggu update terbaru dari Pak Ajis bagaimana hasilnya dengan solusi yang kita sudah dapatkan kali ini. Saya juga terima kasih nih Bu ya kepada Ibu karena perasaan hari ini saya jadi lebih plong ya. Lebih plong itu Bu, nggak kayak tadi yang pertama. Akhirnya saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas saya. Mudah-mudahan Bu Mama nggak bosan-bosan nih ketika saya datang ke Bu Mama untuk mengambil lagi masalah, karena saya yakin banyak permasalahan di kelas yang bakalan saya dapatkan nanti di kelas. Sama-sama, saya juga mungkin hanya itu ya yang bisa memberikan itu. Kebetulan saya tadi udah bilang ada janji di luar. Saya terima kasih banyak. Sama-sama ya. Oke Bu Mamai, Iya. gimana perasaannya tadi sudah mengcoaching Pak Ajis? Aduh, alhamdulillah nih Pak, udah sedikit lega ya. Ada peningkatan gitu dibanding coaching-coaching sebelumnya. Saya kemarin kan udah meng-coaching juga, dibandingkan dengan sekarang, alhamdulillah ada peningkatannya. Kira-kira apa tuh yang membuat Bu Mai merasa ada peningkatan dalam coaching hari ini? Itu Pak, tadi saya merasa ya pada saat melakukan mengajukan pertanyaan berbobot gitu, pertanyaan yang saya ajukan itu membuat coach itu lebih paham gitu, kemudian mengerti gitu. Jadi dia tuh langsung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya, jadi mengertilah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach. Oke Bu Mai, saya akan menyampaikan ya hasil pengamatan saya tadi terhadap hasil coaching Bu Mai dengan Pak Ajis ya. Setelah saya amati tadi, ternyata kompetensi pertanyaan berbobot itu sudah cukup baik ya Bu ya. Buktinya tadi dari beberapa pertanyaan yang Bu Mai sampaikan, yang Bu Mai lontarkan ke Pak Ajis itu bisa dijawab dengan Pak Ajis dengan maksimal, dan Pak Ajis juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ajis hadapi sekarang ini gitu kan. Nah terus kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mai kembangkan ke depannya dalam coaching? Mungkin untuk saat ini saya masih dalam kompetensi ini ya, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Karena saya pikir ini nanti kalau saya sudah mahir, mungkin sudah baru saya pindah ke kompetensi yang lain. Mungkin untuk saat ini saya masih melakukan itu kan akan supaya lebih meningkat lagi gitu kompetensi dalam hal ini. Bu Mai tadi saya lihat juga udah bagus ya performa Bu Mai ketika menjadi coaching. Kira-kira apa yang perlu Bu Mai tingkatkan lagi untuk lebih bisa bagus lagi dalam meng-coaching seseorang ke depan? Ya tadi yang perlu ditingkatkan misalnya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Tentunya yang akan saya lakukan itu kedepannya saya akan lebih mencari lagi video-video mungkin dari YouTube atau dari teman-teman saya yang sudah melakukan coaching terlebih dahulu, teman-teman guru penggerak yang lain gitu. Mereka kan lebih dulu melakukan coaching, lebih paham. Mungkin saya akan lebih banyak bertanya kepada mereka, kepada beliau. Mungkin itu saja yang akan saya lakukan. Pertanyaan terakhir nih Bu Mai dari saya. Kira-kira apa sih yang Bu Mai dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari proses hari ini, saya lebih memahami
tentang menggali potensi coach itu ternyata memang harus seperti itu gitu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin yang lebih dipahami lagi oleh si coach gitu, sehingga coach sendiri kemudian bisa menemukan solusinya gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ternyata dia bisa memberikan solusi sendiri gitu. Berarti memang harus menggunakan kompetisi tadi, mengajukan pertanyaan berbau yang lebih lagi pada coach. Itu. Oke Bu Mai, terima kasih. Saya sangat puas sekali untuk sama-sama melihat hasil dari coaching Bu Mai hari ini. Saya harap kedepannya Bu Mai akan terus dan terus lagi meningkatkan potensi Bu Mai dalam mengcoaching seseorang ke depannya. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan ya Bu Mai. Oke, Terima siap, kasih. Pak. Assalamualaikum. Salam.